sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita masuk rumah Tuhan. Mari masuk rumah dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Ya ada terang, ya lihatlah ada terang yang menerangi jalan kita. Marilah kita masuk rumah Tuhan. Mari masuk rumah Tuhan, denganlah pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Dan rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita bersyukur atas kesempatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi pagi hari ini. Hari ini adalah hari Rabu Abu. Kita telah memasuki masa Prapaskah, masa berpantang dan berpuasa. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Kris. Selama mengikuti perayaan Ekaristi, mohon agar tetap memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Sekarang marilah kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, segenap kaum muda, anak-anak dimanapun kalian berada, bersama seluruh gereja kita hendak mensyukuri segala rahmat dan berkat Tuhan yang menyediakan kita masa pertobatan. Tuhan tidak ingin kita tenggelam dalam dosa dan binasa, tetapi Tuhan menghendaki kita semua selamat, sejahtera, bahagia dalam kasih-Nya. Tuhan menyediakan kesempatan menurut rahmat dalam masa tobat yang akan kita mulai pada hari Rabu ini. Kita semua akan ditandai dengan abu salib suci sebagai ungkapan kita percaya kepada Allah dalam Injil-Nya seraya melakukan pertobatan. Karena itu mari kita menyatukan diri hati kita bangun segala niat yang baik, kita isi masa pertobatan Prapaskah ini dengan segala apa yang mengantarkan kita untuk selalu mencari melaksanakan kehendak Allah melebihi segala apa yang menyenangkan bagi hidup sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon rendah hati, perkenankanlah kami semua umat-Mu sungguh-sungguh bertobat kepadamu, dan buka hati kami lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatan serta pengampunan-Mu dalam masa Prapaskah yang hikmat ini. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkaulah sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihani ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami.
Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab, teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah Yesus bersabda kepada para muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
3 hal bisa kita lakukan mengisi masa pantang puasa. Pertama adalah hidup doa. Bagaimana doa kita makin bertekun untuk selalu mencari rencana karya Allah melebihi segala kepentingan pribadi. Doa bisa pribadi, doa keluarga, doa dalam lingkungan. Yang ketiga adalah bagaimana semangat doa memunculkan semangat bela rasa saling peduli di antara kita. Bagi kita, doa bela rasa atau cinta harus menjadi satu. Yang ketiga adalah puasa. Dan bagi kita, puasa bukan sekedar mengurangi makanan, minuman, atau tidak jajan, atau tidak merokok, atau apapun. Karena bagi kita puasa harus mengantar pada pertobatan. Tadi malam mulai jam 9:30 sampai jam 6 pagi saya juga tidak makan dan tidak minum. Tetapi itu bukan puasa, ya. Karena memang belum ada nilai pertobatan. Itu biasa. Tetapi kalau kita mau melakukan pertobatan bukan sekedar mengurangi makan minum, tapi bagaimana kita mengantar makin mencari apa yang berkenan di hadapan Allah menjadi berkat untuk kita sekalian. Maka sesuai anjuran Bapak Suci Paus Fransiskus, kita bisa puasa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, tetapi katilah kata-kata yang baik. Kita bisa puasa kemarahan, jadilah orang yang jauh lebih sabar. Kita bisa puasa orang yang pesimis, jadilah orang yang optimis. Kita bisa puasa dari segala kekhawatiran, berganti dengan percaya, berserah. Kita bisa puasa mengeluh, gantilah menjadi orang yang berterima kasih serta bersyukur. Kita bisa puasa stres, tertekan, gantilah dengan semangat penuh doa. Kita bisa puasa kegetiran dan kesedihan, gantilah dengan rasa sukacita. Kita biasa puasa kepentingan diri dan gantilah dengan belas kasih. Kita bisa puasa mengelak tugas, jangan saya, orang lain saja, tetapi gantilah dengan kerelaan, kesediaan bertobat, berterlibat, menjadi umat Katolik yang semangat. Kita bisa puasa dari dendam dan benci, gantilah dengan damai dan pengampunan. Kita bisa puasa banyak bicara, gantilah dengan doa serta karya yang nyata. Mari kita saling mendoakan, semoga tobat kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi kita semua. Dan nanti sebagai tanda tobatnya sesuai anjuran keuskupan, umat sekalian bisa maju satu demi satu. Kita akan mengoleskan abu pada diri Anda dengan kapas, akan dibantu dengan asisten imam, dan Anda cukup berdoa dalam hati, tidak usah mengucapkan kata amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan kata amin ketika nanti saya akan mengajak bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita nyatakan amin bersama-sama sehingga kita majulah dalam batin, dalam doa tanpa kata apapun. Mari kita siapkan diri kita dan mari kita berdiri, mohon berkat Tuhan atas abu yang akan dipakai sebagai tanda pertobatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rain, Engkau tidak mengendaki matinya, melainkan bertobatnya orang berdosa. Dengarkanlah segala doa kami dan berkatilah abu ini yang akan menandai dahi kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami menyadari bahwa dari debu asal kami dan menjadi debu lagi akhir hidup kami. Semoga dengan pantang dan puasa kami boleh pengampunan dosa serta bangkit untuk hidup baru bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa.
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Mari kita berdiri, kita panjatkan doa umat. Bila kita benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Bagi semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah kami, umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Mari kita doakan pula mereka yang sedang sakit, serta yang sudah berpulang ke hadapan Tuhan. Semoga yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang berpulang boleh mengalami sukacita dalam kemuliaan Allah. Ya, tekad kita, apa yang akan kita lakukan dalam masa pertobatan ini. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami dalam cinta kami. Tolonglah kami untuk hidup roh Putra-Mu Tuhan kami, Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Kita unjukkan persembahan. Terima
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kudus, pada awal masa Prapaskah ini umat mempersembahkan kurbani kepadamu. Semoga kami semua mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih yang murni. Setelah kami dibersihkan dari segala dosa, buatlah kami semua pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Kau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat, kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya dengan harapan ceria kami menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri keselamatan yang melahirkan kembali kami menjadi anak-Mu, membina kami menghayati kasih karunia-Mu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami memandang kepada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tiada hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurah Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menaung sesara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh darah Kristus dipimpin satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun kau perkenankan untuk serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Saudara-saudariku Tuhan yang mulia penuh cinta, yang memberikan kesempatan kita untuk bertobat, kini ada di tengah-tengah kita. Dia bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab olah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah Sang Kristus Anak Domba yang hapus segala dosa dunia. Berbahagialah kita semua diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
tubuh Kristus yang kita sambut menyembuhkan, melindungi, mengantar kita ke hidup yang kekal. Karena Engkau hadir di
Barang siapa siang malam merenungkan hukum Tuhan akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Mari kita doakan hidup kita, keluarga kita dalam doa pada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima bantu kami, agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu, dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran kisuhan kami yang hidup berkuasa sepanjang segala masa. Selamat mengisi masa pertobatan dengan sukacita dan gembira karena kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Maka mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga, anak cucu dan setiap orang yang kita doakan senantiasa dinaungi dan dilindungi, dikuatkan, disembuhkan dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan iman Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.